Izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin benar-benar akan mengubah cara Anda memandang bab berikutnya dalam hidup Anda. Panti jompo bukan satu-satunya pilihan, dan bagi jutaan lansia, tempat seperti itu bahkan mungkin merupakan pilihan yang paling buruk. Saya telah menghabiskan lebih dari 2 dekade bekerja dengan pasien lanjut usia, dan saya sudah melihat terlalu banyak orang yang sebenarnya masih penuh semangat, cerdas, dan mampu menjalani hidup sendiri. Tetapi akhirnya kehilangan dirinya dalam perawatan institusional jauh sebelum mereka benar-benar membutuhkannya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa alternatifnya, dan beberapa di antaranya begitu efektif, begitu terjangkau, dan begitu mampu menghidupkan kembali semangat seseorang, sampai saya benar-benar percaya bahwa industri perawatan lansia tidak ingin Anda tahu bahwa pilihan-pilihan itu ada. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin membagikan sesuatu yang benar-benar membuat saya terdiam ketika pertama kali membacanya. Sebuah studi penting yang diterbitkan oleh National Institute on Aging mengikuti lebih dari 4.800 lansia selama 12 tahun dan menemukan bahwa lansia yang tetap berada dalam sistem perawatan berbasis komunitas atau berbasis rumah mengalami tingkat penurunan kognitif 43% lebih rendah dibandingkan mereka yang ditempatkan di fasilitas institusional. 43%. Itu bukan angka kecil, itu hampir setengahnya. Dan para peneliti secara khusus mencatat bahwa otonomi sosial, yaitu perasaan sederhana bahwa Anda masih memegang kendali atas hidup Anda sendiri, merupakan faktor perlindungan terkuat terhadap penurunan mental maupun fisik pada orang dewasa di atas usia 70 tahun. Sekarang, inilah alasan utama saya ingin Anda tetap mengikuti video ini. Alternatif nomor 1 dalam daftar saya hari ini, yang belum pernah didengar sebagian besar orang, telah membantu lansia di komunitas pedesaan, lansia dengan masalah mobilitas, dan lansia dengan demensia tahap awal untuk tetap mandiri rata-rata 7 tahun lebih lama dibandingkan prediksi model perawatan tradisional. 7 tahun, dan biayanya hanya sebagian kecil dari biaya panti jompo. Jadi, tolong tetaplah bersama saya sampai akhir, karena pilihan itu benar-benar bisa mengubah hidup Anda atau hidup seseorang yang sangat Anda cintai. Tetapi sebelum kita masuk ke daftar lengkap, saya ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya usia Anda, serta apakah Anda atau seseorang yang Anda cintai saat ini sedang menghadapi pertanyaan yang sama persis. Apa yang harus dilakukan ketika hidup sepenuhnya sendirian mulai terasa terlalu berat? Saya membaca setiap komentar di channel ini, semuanya. Cerita Anda penting bagi saya, dan cerita-cerita itu membentuk konten yang saya buat untuk Anda. Sekarang kita akan menghitung mundur dari nomor 5 sampai nomor 1, dari yang sangat kuat sampai yang benar-benar bisa mengubah hidup. Mari kita mulai. Di posisi nomor 5, dan jangan tertipu oleh kesederhanaannya, karena penelitian di baliknya benar-benar luar biasa. Kita sedang membicarakan program kesehatan harian untuk lansia, dan ini adalah salah satu alat paling kurang dimanfaatkan dalam kesehatan lansia saat ini. Inilah yang dibayangkan kebanyakan orang ketika mendengar program harian lansia. Sebuah ruangan steril, beberapa kursi lipat, mungkin televisi yang volumenya terlalu keras. Gambaran itu sudah ketinggalan zaman, dan gambaran keliru itu merugikan kesehatan para lansia. Program kesehatan harian modern untuk lansia, terutama yang beroperasi di bawah model PACE, singkatan dari Program of All-Inclusive Care for the Elderly, merupakan lingkungan yang canggih secara medis, sekaligus kaya secara sosial. Tempat lansia datang pada siang hari dan kembali pulang setiap sore. Anda tetap tidur di tempat tidur sendiri. Anda tetap memelihara kucing Anda. Anda tetap menjalankan rutinitas Anda. Tetapi selama siang hari, Anda mendapatkan perawatan keperawatan, fisioterapi, terapi okupasi, makanan hangat, program sosial, dan pengawasan dokter. Semuanya di bawah satu atap. Sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti dari Johns Hopkins University mengikuti 2.200 peserta PACE selama 5 tahun dan menemukan bahwa para peserta memiliki kemungkinan 74% lebih rendah untuk masuk ke panti jompo
dibandingkan lansia dengan kondisi serupa yang tidak mengikuti program tersebut. 74%, dan tingkat rawat inap mereka turun hampir sepertiga dalam 18 bulan pertama setelah bergabung. Mengapa cara ini bekerja begitu baik, khususnya bagi tubuh yang menua? Setelah usia 65 tahun, sesuatu yang disebut para peneliti sebagai spiral deconditioning mulai berlangsung semakin cepat. Bayangkan seperti mobil yang hanya bekerja dengan baik jika digunakan secara rutin. Saat Anda berhenti bergerak, berhenti berinteraksi, berhenti mendapatkan tantangan mental dan fisik, setiap sistem tubuh mulai memburuk lebih cepat. Sistem muskuloskeletal kehilangan massa. Sistem kardiovaskular kehilangan efisiensi. Otak yang kekurangan stimulasi sosial mulai memangkas koneksi saraf yang dianggap tidak lagi dibutuhkan. Program harian lansia menghentikan spiral tersebut setiap hari. Jika Anda atau orang yang Anda cintai tinggal bersama anggota keluarga yang menjadi pengasuh, pilihan ini sangat bermanfaat. Kelelahan pengasuh adalah krisis medis yang nyata. Penelitian menunjukkan bahwa pengasuh keluarga penuh waktu memiliki tingkat kematian 63% lebih tinggi dibandingkan orang seusia mereka yang tidak menjadi pengasuh. Program harian memberikan ruang bernapas kepada pengasuh, sekaligus memberikan perawatan profesional dan terstruktur kepada lansia. Ini bukan kompromi, ini justru peningkatan kualitas hidup bagi semua orang. Untuk menemukan program PACE di wilayah Anda, Medicare.gov memiliki alat pencarian PACE berdasarkan kode pos. Sebagian besar program PACE menerima Medicare dan Medicaid, dan beberapa menyediakan biaya berdasarkan kemampuan membayar. Referensi ilmiah untuk semua hal yang saya sampaikan hari ini ditautkan di deskripsi di bawah. Saya pernah memiliki pasien, sebut saja Margaret, berusia 78 tahun dari Knoxville, Tennessee. Putrinya sudah menjadi pengasuh penuh waktu selama 2 tahun, dan mereka berdua benar-benar kelelahan. Tekanan darah Margaret tidak terkontrol dengan baik. Dia sudah jatuh 2 kali dalam 6 bulan, dan mulai menunjukkan tanda-tanda awal demensia vaskular. Dalam waktu 8 bulan setelah bergabung dengan program PACE lokal, tekanan darahnya menjadi stabil, dia tidak pernah jatuh lagi, dan putrinya mengatakan sesuatu kepada saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia berkata, "Dr. Hayes, ibu saya bisa tertawa lagi." Nomor 4 dalam daftar kita adalah sesuatu yang sepenuhnya diubah oleh teknologi dalam dekade terakhir, dan sekarang sudah bisa diakses oleh hampir setiap lansia di Amerika, dimanapun mereka tinggal. Kita sedang membicarakan layanan kesehatan di rumah yang digabungkan dengan pemantauan pasien jarak jauh, dan bersama-sama keduanya membentuk sesuatu yang sekarang disebut para peneliti sebagai rumah sakit tanpa dinding. Inilah bentuknya dalam kehidupan nyata. Seorang perawat atau tenaga kesehatan rumahan bersertifikat mengunjungi rumah Anda setiap hari atau beberapa kali seminggu, tergantung kebutuhan. Mereka membantu mengatur obat-obatan, perawatan luka, latihan fisioterapi, mandi jika diperlukan, dan pemeriksaan kesehatan. Di antara kunjungan tersebut, perangkat kecil nirkabel seperti alat pengukur tekanan darah yang mengirimkan hasil otomatis, pulse oximeter, sensor pendeteksi jatuh, bahkan terkadang timbangan pintar yang memantau retensi cairan pada pasien jantung, mengirimkan data Anda secara real-time kepada tim klinis yang memantau dari jarak jauh. Jika saturasi oksigen Anda menurun, seseorang akan menghubungi Anda bahkan sebelum Anda sadar bahwa ada masalah. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the American Geriatric Society menemukan bahwa lansia yang menerima perawatan kesehatan di rumah dikombinasikan dengan pemantauan jarak jauh mengalami penurunan kunjungan ke ruang gawat darurat sebesar 38% dan penurunan rawat inap kembali sebesar 29%. Dibandingkan lansia yang hanya menerima perawatan komunitas standar. Dan analisis terpisah dari Cleveland Clinic menunjukkan bahwa pada pasien gagal jantung kongestif, salah satu alasan paling umum lansia akhirnya masuk ke panti jompo, pemantauan jarak jauh menurunkan rawat inap kembali dalam 30 hari sebesar 52%. Mengapa tetap tinggal di rumah begitu kuat secara medis?
Ada fenomena dalam kedokteran geriatri yang disebut trauma perpindahan, dan ini jauh lebih berbahaya daripada yang disadari kebanyakan orang. Ketika orang lanjut usia, terutama mereka yang berusia di atas 75 tahun, dipindahkan dari lingkungan yang dikenal ke lingkungan asing, tubuh merespons dengan reaksi stres yang bisa diukur. Struktur tidur menjadi rusak, nafsu makan menurun, fungsi imun melemah. Otak yang sangat bergantung pada lingkungan yang familiar untuk mengompensasi perubahan kognitif awal menjadi kebingungan. Penelitian menunjukkan bahwa hingga 30% lansia mengalami penurunan kognitif yang bisa diukur dalam waktu 60 hari setelah ditempatkan di fasilitas institusional, bahkan ketika perpindahan tersebut secara medis dianggap tepat. Perawatan kesehatan di rumah menghilangkan trauma perpindahan sepenuhnya. Anda berada di ruang Anda sendiri, dikelilingi oleh barang-barang Anda, tidur di tempat tidur Anda sendiri, makan makanan yang Anda kenal, sementara pengawasan klinis saat ini sudah cukup canggih, sehingga banyak kondisi yang sebelumnya membutuhkan perawatan institusional bisa ditangani sama efektifnya di rumah. Langkah praktis pertama adalah mendapatkan rujukan dokter. Medicare Part A menanggung layanan kesehatan di rumah ketika seorang dokter menyatakan bahwa layanan tersebut diperlukan secara medis. Kriterianya jauh lebih luas daripada yang dipahami kebanyakan orang. Jika Anda baru saja dirawat di rumah sakit, memiliki penyakit kronis yang membutuhkan pengawasan keperawatan profesional, atau memiliki keterbatasan fungsi yang memengaruhi aktivitas sehari-hari, kemungkinan besar Anda memenuhi syarat. Tanyakan langsung kepada dokter Anda, apakah saya memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah melalui Medicare? Saya teringat pada Robert, berusia 81 tahun dari Baton Rouge, Louisiana. Robert mengalami COP di stadium lanjut dan dokter paru-parunya mengatakan kepada keluarganya bahwa mereka sebaiknya mulai mencari fasilitas perawatan jangka panjang. Sebagai gantinya, Robert bergabung dengan program perawatan kesehatan di rumah yang dilengkapi pemantauan oksigen jarak jauh. Dalam waktu 4 bulan, tingkat kekambuhannya turun setengah. Dia tidur lebih baik dan masih bisa menonton pertandingan LSU dari kursi malasnya sendiri. Dia meninggal 2 tahun kemudian, tetapi dia meninggal di rumah, di ruangnya sendiri, persis seperti yang dia inginkan. Sekarang, sebelum kita masuk ke 3 besar, bagian di mana semuanya benar-benar menjadi luar biasa, jika video ini memberikan informasi yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, saya ingin meminta Anda untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like. Saya merilis konten baru setiap minggu, khusus untuk orang-orang yang sedang menghadapi tantangan nyata dalam proses penuaan. Bukan informasi umum, bukan omong kosong, tetapi informasi berbasis ilmu pengetahuan yang jujur dan praktis, yang terkadang tidak sempat disampaikan dokter Anda. Subscribe sekarang, karena bagian berikutnya dalam video ini adalah informasi yang sering saya dengar dari para lansia yang mengatakan bahwa mereka berharap sudah mengetahuinya bertahun-tahun lebih awal. Nomor 3 dalam daftar kita adalah sesuatu yang diam-diam merevolusi perawatan lansia di Skandinavia, Belanda, dan Jepang selama lebih dari 20 tahun, dan sekarang akhirnya mulai berkembang serius di Amerika Serikat. Saya sedang berbicara tentang komunitas co-housing lansia yang dirancang secara sengaja, dan penelitian di baliknya benar-benar mengejutkan. Co-housing bukan assisted living, ini bukan panti jompo, ini bahkan bukan komunitas pensiunan dalam pengertian tradisional. Co-housing adalah model di mana sekelompok kecil lansia, biasanya antara 8-30 rumah tangga, merancang dan berbagi lingkungan hidup di mana rumah atau apartemen pribadi dikelompokkan di sekitar ruang bersama. Setiap orang memiliki tempat tinggal pribadi, pintu masuk sendiri, dan kemandirian sendiri. Tetapi mereka juga berbagi rumah bersama dengan dapur, ruang keluarga, taman, dan ruang kerja. Para tetangga makan bersama beberapa kali seminggu jika mereka mau. Mereka saling mengecek keadaan, mereka berbagi keahlian. Seseorang bisa mengemudi, orang lain mengelola taman, dan orang lain mungkin mantan perawat yang membantu tetangganya memahami obat-obatan mereka. Sebuah studi longitudinal selama 15 tahun yang dilakukan oleh Danish Institute for Local and Regional Government Research mengikuti 1.400 lansia
yang tinggal dalam komunitas co-housing dan menemukan bahwa para penghuni mengalami tingkat depresi 35% lebih rendah, tingkat rawat inap 28% lebih rendah, dan hidup rata-rata 2,4 tahun lebih lama dibandingkan orang seusia mereka yang tinggal dalam sistem perumahan konvensional. Tambahan hampir 2,5 tahun kehidupan hanya karena memilih tetangga Anda dengan tepat. Mekanisme di baliknya sangat mendalam dan berkaitan langsung dengan apa yang dilakukan kesepian terhadap tubuh yang menua pada tingkat sel. Para peneliti dari Brigham Young University menganalisis data dari 148 studi yang melibatkan lebih dari 300.000 peserta dan menyimpulkan bahwa isolasi sosial meningkatkan risiko kematian sebesar 29%, setara dengan merokok 15 batang rokok sehari. Setelah usia 70 tahun, ketika pasangan meninggal, ketika mengemudi menjadi sulit, ketika anak-anak tinggal di kota lain, isolasi menjadi keadaan sehari-hari bagi jutaan lansia. Co-housing adalah solusi struktural untuk masalah struktural. Bayangkan sistem kekebalan tubuh Anda setelah usia 70 tahun seperti stasiun pemadam kebakaran dengan jumlah petugas yang terus berkurang. Hubungan sosial, yaitu kontak manusia yang nyata, setiap hari, dan spontan, adalah salah satu kekuatan yang kita tahu mampu menjaga tim itu tetap lengkap dan waspada. Ketika Anda terisolasi, jumlah petugas terus berkurang, dan penanda peradangan meningkat. CE reaktif protein, interleukin 6, tumor necrosis factor. Sinyal peradangan ini, jika meningkat terus-menerus, mempercepat penyakit kardiovaskular, penurunan kognitif, dan perkembangan kanker. Co-housing membantu menekannya secara alami, hanya dengan menempatkan orang-orang agar hidup dekat satu sama lain. Di Amerika Serikat, Elder Co-housing Network dan Co-housing Association of America menyediakan direktori komunitas yang sudah ada maupun sedang dibentuk di seluruh negeri. Ada yang berbasis agama, ada yang mendukung komunitas LGBTQ, dan ada yang secara khusus dirancang untuk lansia dengan hobi yang sama seperti musik atau pertanian. Model finansialnya berbeda-beda. Ada yang berbasis sewa, ada yang membeli unit tempat tinggal, tetapi hampir semuanya jauh lebih murah dibandingkan assisted living, sekaligus memberikan hasil kesehatan yang jauh lebih baik. Saya ingin Anda memikirkan Eleanor, berusia 74 tahun dari Burlington, Vermont. Eleanor sudah menjadi janda selama 3 tahun dan perlahan mulai menarik diri dari kehidupan, melewatkan waktu makan, sulit tidur, dan membatalkan janji dengan dokter. Putrinya yang tinggal 4 negara bagian jauhnya merasa sangat takut. Eleanor pindah ke komunitas co-housing lansia 18 bulan lalu. Hari ini, dia mengatur makan malam mingguan untuk 14 tetangganya. Berat badannya turun 11 pon tanpa sengaja berusaha menurunkannya. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa dosis obat tekanan darahnya dikurangi karena angkanya secara konsisten lebih baik dibandingkan selama 1 dekade terakhir. Dia mengatakan sesuatu yang sering saya pikirkan. Saya tidak tahu bahwa saya sedang tenggelam sampai seseorang melemparkan tali kepada saya. Sekarang kita sampai di nomor 2, dan pilihan ini biasanya paling mengejutkan banyak orang. Bukan karena eksotis atau mahal, tetapi karena mengubah sesuatu yang dianggap sebagian besar keluarga sebagai beban menjadi salah satu intervensi kesehatan paling kuat dalam kedokteran geriatri modern. Saya sedang membicarakan kehidupan multigenerasi yang terstruktur, pengaturan tempat tinggal yang disengaja, dirancang dengan baik, dan didukung secara profesional, di mana lansia tinggal bersama atau berada sangat dekat dengan anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Saya tahu apa yang mungkin sedang Anda pikirkan. Anda mungkin membayangkan kamar yang sempit, ketegangan keluarga, dan hilangnya privasi. Kekhawatiran itu memang masuk akal. Kehidupan multigenerasi yang direncanakan dengan buruk benar-benar bisa menimbulkan stres bagi semua orang. Tetapi itulah kata kuncinya, direncanakan dengan buruk. Ketika kehidupan multigenerasi disusun dengan sengaja, dengan batasan yang jelas,
modifikasi fisik rumah yang tepat, sumber daya untuk memberikan waktu istirahat kepada pengasuh, dan dukungan profesional yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut, hasil kesehatan bagi lansia termasuk yang terbaik dalam seluruh penelitian gerontologi. Sebuah studi penting yang diterbitkan dalam The Gerontologist mengikuti 3.100 lansia dalam pengaturan kehidupan multigenerasi yang terstruktur selama 8 tahun. Dibandingkan lansia yang tinggal sendiri, mereka menunjukkan penurunan gejala depresi sebesar 41%, penurunan kejadian jatuh yang membutuhkan perhatian medis sebesar 33%, dan tingkat masuk panti jompo 47% lebih rendah. Penurunan risiko jatuh saja sudah sangat luar biasa. Jatuh adalah penyebab utama kematian akibat cedera pada orang dewasa berusia di atas 65 tahun di Amerika Serikat, menyebabkan kematian lebih dari 36.000 lansia setiap tahun. Ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengapa hal ini bekerja sangat berakar pada apa yang disebut dokter geriatri sebagai pemantauan pasif. Pendekatan pengawasan alami dengan usaha rendah yang muncul hanya karena tinggal bersama orang yang peduli kepada Anda. Seorang anak dewasa menyadari bahwa orang tuanya tidak makan dengan baik, bahkan sebelum dokter menyadarinya. Seorang cucu melihat bahwa kakeknya tampak bingung hari ini dengan cara yang berbeda dibandingkan kemarin. Pengamatan-pengamatan kecil ini menangkap perubahan kesehatan lebih awal, ketika intervensi masih paling efektif. Setelah usia 75 tahun, jarak antara kondisi yang terlihat sedikit aneh dan keadaan darurat medis bisa sangat sempit. Pemantauan pasif menutup kesenjangan itu. Pertimbangan praktis di sini memang nyata dan harus dibicarakan dengan jujur. Modifikasi fisik rumah seringkali diperlukan. Pegangan dinding, shower tanpa ambang, kamar tidur dan kamar mandi di lantai utama, pemasangan rem atau lift, serta pencahayaan yang lebih baik. AARP Home Fit Guide dan National Aging in Place Council dapat menghubungkan Anda dengan spesialis Aging in Place bersertifikat, kontraktor, dan terapis okupasi yang menilai kondisi rumah Anda secara khusus dan merancang modifikasi yang sesuai. Banyak negara bagian juga menawarkan program hibah dan pinjaman berbunga rendah khusus untuk modifikasi rumah lansia. Area Agency on Aging di wilayah Anda yang bisa ditemukan melalui eldercare.acl.gov dapat menjelaskan program yang tersedia di negara bagian Anda. Bagi keluarga di mana pengaturan tempat tinggal menimbulkan stres bagi pengasuh, respite care, yaitu perawatan bantuan jangka pendek oleh tenaga profesional agar pengasuh keluarga bisa beristirahat, ditanggung oleh banyak paket Medicare Advantage dan sebagian besar program waiver Medicaid negara bagian. Tujuannya tidak pernah untuk membiarkan satu anggota keluarga menanggung semuanya sendirian. Tujuannya adalah membagi dukungan dengan cerdas. Thomas berusia 77 tahun dari Scottsdale, Arizona, seorang pensiunan insinyur sipil dengan Parkinson tahap awal. Tremornya masih bisa dikendalikan, tetapi keseimbangannya memburuk dan dia tinggal sendiri di rumah bertingkat. Putranya, Michael, mengusulkan agar Thomas pindah ke Casita, yaitu unit kecil terpisah yang dibangun di propertinya. Mereka bekerja dengan terapis okupasi yang membuat modifikasi khusus, mendaftarkan Thomas ke program harian lansia 3 hari seminggu agar Michael bisa bekerja tanpa khawatir, serta memasang sistem pemantauan jarak jauh untuk pengingat obat dan pendeteksi jatuh. 18 bulan kemudian, ahli saraf Thomas mengatakan bahwa penurunan fungsinya berlangsung lebih lambat daripada yang diperkirakan untuk tahap Parkinson yang dialaminya. Dia menghadiri pertandingan bisbol cucunya. Dia hadir dalam kehidupan keluarganya. Dan dia tidur setiap malam di tempat di mana dia tahu seseorang yang mencintainya hanya berjarak sekitar 30 kaki. Dan sekarang kita sampai di nomor 1. Alternatif paling kuat, paling transformatif, dan paling kurang dimanfaatkan untuk menggantikan panti jompo yang benar-benar saya percaya bisa mengubah cara satu generasi penuh orang Amerika menjalani masa tua. Namanya adalah model Pace Plus Village Network. Dan saya ingin Anda memahami apa ini karena kebanyakan orang belum pernah mendengarnya. Izinkan saya menjelaskan maksudnya.
Di komunitas-komunitas di seluruh Amerika, dimulai dari Beacon Hill Village yang menjadi pelopor di Boston, dan sekarang sudah berkembang menjadi lebih dari 350 jaringan village yang aktif di seluruh negeri, para lansia mengorganisir diri mereka ke dalam sesuatu yang sekarang disebut para peneliti sebagai ekosistem penuaan yang diarahkan sendiri. Inilah cara kerjanya. Seorang lansia tetap tinggal di rumahnya sendiri. Dia bergabung dengan Village Network berbasis keanggotaan di komunitasnya. Jaringan tersebut yang dijalankan oleh kombinasi koordinator berbayar dan sukarelawan terlatih menyediakan jaringan dukungan menyeluruh yang sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata masing-masing individu. Butuh kendaraan untuk pergi ke dokter jantung? Village Network memiliki pengemudi sukarelawan. Butuh seseorang untuk membantu Anda memahami dokumen Medicare yang membingungkan? Village Network memiliki relawan yang bekerja selama 30 tahun di industri asuransi. Butuh tukang untuk memasang pegangan dinding? Jaringan tersebut memiliki kontraktor terpercaya dengan harga yang sudah dinegosiasikan. Butuh seseorang untuk duduk menemani Anda karena pasangan Anda baru meninggal dan Anda belum berbicara dengan manusia lain selama 4 hari? Village Network juga menyediakan itu. Dan ketika kebutuhan medis melebihi kemampuan para relawan, Village Network terbaik sekarang sudah terintegrasi dengan program PACE, Lembaga Layanan Kesehatan di Rumah, dan layanan telehealth, sehingga menciptakan sistem berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan lansia tepat di tempat mereka berada, di rumah mereka sendiri, pada setiap tahap perjalanan penuaan mereka. Sebuah studi selama 6 tahun yang diterbitkan oleh Institute for Health and Aging dari University of California, San Francisco, mengevaluasi hasil kesehatan 1.600 anggota Village Network di 11 negara bagian. Dibandingkan lansia non-anggota dengan usia dan kondisi kesehatan serupa, anggota Village menunjukkan penurunan penempatan di panti jompo sebesar 51%, penurunan kunjungan ke unit gawat darurat sebesar 44%, serta skor yang secara signifikan lebih tinggi dalam ukuran tujuan hidup, rasa memiliki, dan kepuasan hidup. Penurunan 51% dalam penempatan panti jompo dari keanggotaan yang di banyak village hanya berbiaya antara $500 sampai $1.200 per tahun, lebih murah daripada biaya 4 hari di fasilitas keperawatan terampil. Mengapa model ini yang paling kuat? Karena model ini mengatasi sesuatu yang saya sebut 4 pilar kegagalan aging in place. 4 alasan mengapa lansia berakhir di fasilitas institusional sebelum benar-benar membutuhkannya secara medis. 4 pilar tersebut adalah kehilangan akses transportasi, isolasi sosial, memburuknya keamanan rumah, dan kesulitan memahami serta menavigasi sistem kesehatan. Village Network menangani keempatnya secara bersamaan, proaktif, dan sesuai dengan keinginan lansia sendiri. Mereka memperlakukan lansia bukan sebagai pasien yang harus dikelola, tetapi sebagai anggota komunitas yang memiliki kebijaksanaan, keterampilan, dan kemampuan untuk berkontribusi. Setelah usia 80 tahun, sesuatu yang disebut peneliti Harvard Medical School sebagai functional reserve, yaitu kapasitas cadangan tubuh untuk menghadapi penyakit dan stres, menurun tajam. Bayangkan seperti rekening tabungan. Setiap tekanan, rawat inap, kehilangan orang tercinta, jatuh, atau pindah rumah, menarik uang dari rekening itu. Village Network membuat setoran harian ke dalam rekening tersebut. Biasanya kecil, wajah yang ramah, kendaraan yang bisa diandalkan, masalah yang diselesaikan sebelum berubah menjadi krisis. Tetapi jika dikumpulkan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, setoran-setoran kecil itu membuat perbedaan antara rekening yang sudah kosong pada usia 83 dan rekening yang masih memiliki cadangan pada usia 91. Village to Village Network, situs mereka adalah vtvnetwork.org, menyediakan direktori semua Village Network aktif di seluruh Amerika Serikat. Anda bisa mencari berdasarkan kode pos. Dan jika belum ada di komunitas Anda, mereka juga menyediakan panduan untuk memulainya. Beberapa Village Network paling sukses dimulai oleh satu orang pensiunan dengan telepon dan meja lipat di perpustakaan. Ini benar-benar sesuatu yang bisa dibangun komunitas untuk dirinya sendiri. Saya ingin bercerita tentang Dorothy.
Dorothy berusia 84 tahun dari Eugene, Oregon. Dia memiliki osteoartritis tingkat sedang, diabetes tipe 2 yang terkontrol, dan gangguan pendengaran ringan. 3 tahun lalu, keluarganya serius membicarakan penempatan di fasilitas memory care. Bukan karena kemampuan kognitif Dorothy mengalami gangguan berat, tetapi karena dia berhenti mengemudi, berhenti keluar rumah, berhenti makan dengan benar, dan sudah jatuh 2 kali dalam 2 bulan. Putrinya menemukan Village Network lokal melalui seorang pekerja sosial. Dorothy bergabung. Dalam waktu 6 bulan, Dorothy memiliki relawan yang membantunya belanja kebutuhan sehari-hari, teman berjalan mingguan, klub buku bulanan melalui Village, dan relawan ahli pajak yang menemukan kesalahan yang menghemat uangnya sebesar $800. Nutrisinya membaik, aktivitasnya meningkat, dan A1C-nya, yaitu penanda pengendalian gula darah pada diabetes, turun dari 8,1 menjadi 6,9. Terakhir kali dia jatuh adalah 2,5 tahun lalu. Bulan lalu, Dorothy sendiri mulai menjadi relawan untuk Village Network, mengantar anggota lain ke janji medis 2 pagi setiap minggu. Dia berkata kepada saya terlalu lama berpikir bahwa saya adalah orang yang membutuhkan bantuan. Sekarang saya yang menjadi bantuan. Itulah bentuk kemandirian pada usia 84 tahun. Itulah yang sedang kita perjuangkan. Inilah yang perlu Anda dengar sejelas mungkin dari saya. Keputusan tentang di mana dan bagaimana Anda menjalani tahun-tahun terakhir hidup Anda adalah salah satu keputusan paling penting yang dibuat manusia. Keputusan itu memengaruhi kesehatan, kebahagiaan, identitas diri, bahkan panjangnya hidup Anda sendiri. Dan terlalu lama, keputusan tersebut disajikan seolah hanya ada 2 pilihan. Entah Anda mengurus semuanya sendiri sepenuhnya, atau Anda masuk ke fasilitas perawatan. Pilihan 2 arah itu salah, selalu salah. Dan 5 alternatif yang saya bagikan kepada Anda hari ini, program kesehatan harian lansia, layanan kesehatan di rumah dengan pemantauan jarak jauh, senior co-housing, kehidupan multigenerasi yang terstruktur, dan Village Network, membuktikan bahwa anggapan itu salah dengan dukungan data selama puluhan tahun dan ribuan kisah nyata manusia. Tidak pernah terlambat untuk memilih jalan yang berbeda. Tidak pernah terlambat untuk menemukan komunitas. Tidak pernah terlambat untuk merancang kehidupan yang benar-benar milik Anda sendiri, didukung, aman, terhubung, dan dijalani sesuai pilihan Anda sendiri. Penelitian sangat jelas. Ketika lansia mempertahankan otonomi, komunitas, dan tujuan hidup, tubuh dan pikiran mereka merespons. Peradangan menurun, fungsi kognitif menjadi stabil, jantung bekerja lebih kuat, orang lebih sering tertawa, dan orang hidup lebih lama, bukan karena obat ajaib, tetapi karena martabat. Kemandirian Anda layak diperjuangkan. Kualitas hidup Anda layak diperjuangkan. Dan saya berjanji kepada Anda, alat-alat untuk melindungi keduanya jauh lebih tersedia, lebih terjangkau, dan lebih kuat daripada yang pernah diberitahukan kebanyakan orang kepada Anda. Jika video hari ini bermanfaat, silakan subscribe channel ini. Saya membuat konten seperti ini setiap minggu karena saya percaya Anda berhak mendapatkan informasi yang akurat, bisa langsung diterapkan, dan disampaikan dengan rasa hormat yang sudah Anda dapatkan. Tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lansia dan keluarga lain yang membutuhkannya. Semua referensi ilmiah yang disebutkan hari ini ditautkan di deskripsi di bawah. Dan sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar dan beritahu saya, dari 5 alternatif ini, mana yang paling mengejutkan Anda? Atau, jika Anda atau seseorang yang Anda cintai sudah mencoba salah satu pendekatan ini, saya ingin mendengar bagaimana hasilnya. Cerita Anda mungkin merupakan hal yang tepat yang perlu dibaca penonton lain hari ini. Saya akan berada di kolom komentar. Sampai